Ketakutan dan rasa khawatir itu pun terus mencuat dengan begitu hebatnya. Rasa tak kuasa mendengar rintihan sang istri benar-benar terasa menyayat hati. Dengan rasa khawatirnya Andrew mendorong berangkar itu dengan dibantu oleh beberapa suster yang ikut mendampingi menuju ruang persalinan. "Sayang, bertahanlah sayang, kamu pasti bisa melewati semua ini," seru Andrew di sela-sela langkahnya menuju ruang persalinan. Vita tak dapat menyahut ujaran sang suami. Vita hanya bisa meringis karena menahan sakit. Dan berangkar yang membawa tubuh Vita itu pun kini sudah masuk ke ruang persalinan. Dokter Nita, sang dokter spesialis kandungan, akhirnya pun masuk ke ruangan persalinan itu. "Dok, istriku ingin melahirkan," seru Andrew dengan rasa khawatirnya. "Tenanglah Tuan, saya akan memeriksa Nona," sahut dokter Nita. "Aduh sakit," rintih Vita yang merasa kesakitan. "Saya," seru Andrew dengan menggenggam erat tangan Vita. Dokter Nita pun mulai melakukan tugasnya, tak lupa juga dua orang suster yang ada di ruang bersalin itu pun sudah siap siaga untuk membantu sang dokter dalam menjalankan tugasnya. "Setelah saya periksa, ternyata masih baru pembukaan 5 Tuan, jadi waktu untuk bayi akan keluar masih lama, mungkin bisa sampai beberapa jam lagi," ujar dokter Nita menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan dari sang dokter membuat Andrew menjadi semakin sangat gusar. Pasalnya ia sudah sangat tak tega melihat sang istri yang sedari tadi kesakitan namun sang bayi masih lama akan keluar. "Aduh," seru Vita kala kontraksi yang ia rasakan terasa semakin hebat. "Sayang," seru Andrew dengan mengelus pucuk kepala sang istri. "Sakit," seru Vita. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana agar rasa sakitnya menjadi berkurang. Andrew tak hentinya memandang wajah istrinya. Bahkan sudah banyak keringat di wajah cantik istrinya. Andrew sungguh tak sanggup melihat kesakitan istrinya Vita. "Tuan, kemungkinan bayi Anda akan lahir 2 atau 3 jam lagi. Untuk mempercepat proses persalinan ada baiknya jika Nona Vita melakukan jalan santai di ruangan ini untuk mempercepat proses pembukaannya dan bayi siap untuk lahir," ujar sang dokter memberi saran. Andrew langsung menatap tajam ke arah dokter Nita. "Apa kamu gila? Istriku sedang kesakitan seperti ini dan kamu menyuruhnya untuk jalan? Di mana otakmu dokter?" Sentak Andrew marah pada dokter Nita. Sontak saja dokter Nita dan dua orang suster yang ada di ruangan bersalin itu langsung bergidik melihat kemarahan Andrew. "Mas," seru Vita. Andrew pun menoleh pada sang istri. "Mas, jangan marah, yang disuruh dokter Nita itu baik," ujar Vita dengan masih tersengal-sengal. "Sayang, kamu sedang kesakitan, bagaimana bisa kamu disuruh untuk jalan yang benar saja?" sahut Andrew yang masih tak terima. "Mas, bantu aku untuk berjalan," serunya dengan mencoba melepas rengkuhan tangan suaminya. "Tapi sayang," seru Andrew lagi, namun nampaknya Vita tak menghiraukan lagi ujaran suaminya. Akhirnya mau tidak mau Andrew pun membantu istrinya untuk berjalan santai. Vita terus melangkah secara perlahan di ruangan persalinan itu dengan harapan agar kegiatan berjalannya bisa mempercepat proses persalinannya. Vita terus melangkah dengan dibantu oleh sang suami Andrew, meski semakin lama dirinya berjalan dan itu menambah rasa sakitnya, tak membuat Vita menolak anjuran sang dokter, hingga sekitar 2 jam lamanya dirinya berdiri dan berjalan tiba saja Vita merasakan seperti adanya cairan yang keluar dari selangkangannya. "Ya Tuhan, Nona, sepertinya air ketuban Anda sudah pecah," ujar dokter Nita yang terlebih dahulu melihat itu. "Sayang," seru Andrew yang sudah melihat adanya semacam cairan yang sudah bercucuran membasahi lantai itu. "Maaf," seru Vita. Di tengah rasa sakitnya sebenarnya Vita merasa malu karena adanya suatu cairan yang tumpah yang terkesan seperti air kencing yang tidak bisa ia tahan. Andrew langsung menggendong tubuh Vita dan membawanya kembali ke atas ranjang persalinan. Andrew sudah tahu jika tidak butuh waktu lama lagi bayinya akan keluar. "Aduh, saktigat," seru Vita kesakitan, entah ini sudah yang keberapa kalinya ia berseru. "Sebentar Nona, akan saya periksa," seru dokter Nita. Dokter Nita pun mulai memeriksa kembali saluran yang menjadi tempat keluarnya bayi. "Sudah pembukaan 9 Tuan, Nona, mohon untuk ditunggu sebentar lagi, kalau pembukaannya sudah sempurna baru Nona bisa mengejan," tutur dokter Nita menjelaskan.
Ya Tuhan, kenapa lama sekali pembukaannya dok? Lihatlah istriku sudah terlalu lama menahan sakit dan ini masih harus menunggu lagi. Kesal Andrew dengan situasi ini. Harap bersabar Tuan, semua yang kami lakukan di sini adalah untuk kebaikan Nona Vita dan juga bayinya Tuan. Sahut Dr. Nita yang berusaha memberi pengertian. Vita masih terus merintih menahan rasa sakitnya, sedangkan Andrew ia masih setia dengan menggenggam tangan istrinya dan sesekali ia juga memberikan ciuman di wajah istrinya itu. Kini Dr. Nita mulai memeriksa kembali apakah Vita sudah siap untuk melahirkan. Bagus, pembukaannya sudah sempurna, Nona bersiap, siaplah Nona, saatnya bayi Anda harus dikeluarkan, ikuti Aba dari saya Nona. Seru Dr. Nita, sedangkan kedua suster di ruangan itu sudah siap siaga membantu sang dokter. Ayo Nona, tarik nafas, lalu dorong. Air. Vita berusaha mengejan. Lagi Nona, tarik nafas, lalu keluarkan. Air. Air. Vita terus berjuang. Ayo Nona jangan menyerah, tarik nafas, lalu keluarkan. Perintah Dr. Nita lagi. Air, air, air. Vita terus mengejan agar anaknya bisa keluar, namun sepertinya tubuh Vita sudah mulai kehabisan tenaganya, nafasnya pun bagai ditarik ulur. Nona, tinggal sedikit lagi Nona jangan menyerah Nona, seru Dr. Nita. Andrew semakin mengeratkan genggaman tangannya, hatinya menangis karena menyaksikan istrinya harus berjuang antara hidup dan mati. Sayang, Vita, aku yakin kamu bisa sayang. Aku yakin kamu pasti bisa melahirkan anak kita, ayo tetaplah semangat sayang. Andrew berusaha memberikan semangat untuk istrinya. Jujur saja sebenarnya Andrew sendiri pun merasa tak sanggup ketika harus mengucapkan kalimat itu, karena di sini yang merasakan penderitanya adalah Vita istrinya. Ayo Nona Vita tetap semangat, saya lihat kepala bayinya sudah mulai terlihat, ayo Nona jangan menyerah. Ayo Nona tarik nafas, lalu dorong. Air. Terus Nona. Air. Air. Ayo Nona, tinggal sedikit lagi. Air, air, air. Oek. Oek, oek. Suara tangisan bayi itu pun terdengar begitu menggema memenuhi ruang persalinan itu. Setelah bayi itu keluar, sang dokter pun meletakkan tubuh bayi mungil itu di dada Vita. Selamat Tuan, Nona, atas kelahiran putra Anda. Seru sang dokter Nita dengan tersenyum bahagia. Hati Andrew terasa menghangat dengan rasa yang juga bercampur aduk. Perasaan terharu, bahagia, dan tak menyangka karena dirinya sudah menjadi seorang ayah telah menjadi satu. Kap. Kap, kap. Andrew menciumi setiap inci wajah Vita. Ia benar sangat bahagia dan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh istrinya Vita. Terima kasih sayang, karena kamu sudah berjuang demi melahirkan anakku. Terima kasih atas kebahagiaan yang sudah kamu berikan untukku Kap. Seru Andrew berterima kasih. Tak ada sahutan dari Vita, tak ada rangkaian kata yang dapat terucap, hatinya terharu dan sangat bahagia karena kehadiran putra tercintanya, hingga tanpa terasa ia meneteskan air mata bahagianya. Oek, oek, oek. Bayi mungil yang masih merah itu masih tetap menangis. Cukup dulu Nyonya, Tuan, suster masih harus membersihkan tubuh si kecil dulu. Ujar Dr. Nita, dan bayi mungil itu pun langsung dialihkan ke dalam gendongan sang suster. Bayi pun sudah wangi dan bersih, tak lupa dengan lilitan bedong di tubuh mungilnya yang mampu memberikan kehangatan telah melekat rapi tubuh mungil sang bayi. Tuan Andrew, sebaiknya Anda mengazani putra Anda dulu Tuan. Ujar sang Dr. Nita. Oh iya, baiklah. Sahut Andrew gelagapan. Dengan bantuan Dr. Nita, akhirnya Andrew menggendong putra mungilnya untuk pertama kalinya. Andrew mulai mengumandangkan azan di telinga mungil putranya. Sedangkan Vita ia masih merasa begitu lemas, namun kedua belah bibirnya tetap tersenyum menatap sang suami dengan bayi mungilnya yang berada dalam gendongannya. Selesai mengazani sang putra, Andrew pun melangkah mendekat ke arah Vita. Sayang, lihatlah putra kita. Seru Andrew dengan senyuman bahagianya dan ia pun meletakkan tubuh putra mungilnya itu di samping sang istri. Vita tersenyum melihat bayi mungilnya yang begitu nampak tenang itu. Mas, ternyata anak kita laki, jadi nama itu yang akan kita berikan pada putra kita? Tanya Vita. Ya,
Andrew dan Vita memang sudah menyiapkan sepasang nama untuk anak mereka ketika sudah lahir, dan ternyata mereka dianugerahi seorang putra. Iya sayang, sahutnya. Andri putra Choi, selamat datang ke dunia ini anak Daddy dan Mommy, selamat datang ke dunia ini nak, Andri putra Choi. Sambutan selamat seorang Daddy. Sepasang langkah kaki wanita parubaya yang masih cantik di usianya, nampak begitu terburu-buru seolah tak ingin dilalui oleh siapapun. Ia melangkah dengan begitu tergesa-gesanya sampai tak menyadari jika dirinya sudah berjarak cukup jauh dari sang suami. Ma, tidak usah terburu-buru ma, pelan-pelan saja jalannya. Ujar Yang dengan nada sedikit meninggi karena sang istri sudah berjarak cukup jauh berlalu di depannya. Aduh pa, mama sudah tidak sabar ingin melihat cucu mama pa. Sahut Clara dengan langkahnya yang masih terburu-buru. Sedangkan di ruang perawatan khusus VVIP, ya di ruang di mana Vita dan bayinya sudah dipindahkan nampak ia dan juga sang suami begitu sangat bahagia dan tak henti menatap anak pertama mereka. Sayang coba perhatikan wajah anak kita, menurutmu wajahnya lebih mirip siapa? Mirip aku atau mirip kamu? Ujar Andrew yang berusaha memancing sang istri. Vita mulai memperhatikan wajah putranya lekat agar bisa tahu sebenarnya putranya yang sudah lahir itu lebih mirip siapa. Sepertinya wajah Andri mirip kita berdua deh mas. Tapi sepertinya lebih mirip mas. Oh Vita sudah tahu, wajah putra kita memang lebih mirip mas tapi matanya mirip denganku. Ujar Vita pada akhirnya. Andrew tersenyum. Iya sayang, wajah Andri kita memang mirip denganku tapi bentuk matanya lebih mirip denganmu sayang. Sahut Andrew yang membenarkan penilaian istrinya. Bagaimana anak Mommy, setuju? Andri setuju kan? Tanya Vita pada bayi mungilnya yang masih terpejam itu. Iya Mommy, Andeli setuju. Sahut Andrew dengan menirukan suara anak kecil. Hihihihi. Vita cekikikan. Ceklak. Pintu kamar pun dibuka, sontak saja adanya suara pintu yang dibuka itu membuat Andrew dan juga Vita langsung menoleh. Dan ternyata sosok yang datang itu adalah Clara sang mama. Andrew, Vita. Seru sang mama dan wanita parubaya itu pun melangkahngin melihat cucunya. Mama. Sahut Andrew. Clara menatap cucu pertamanya itu, hatinya begitu menghangat dibuatnya. Ia tak menyangka jika dirinya telah menjadi seorang oma. Cucu oma. Seru Clara yang sudah mulai berkaca-kaca, dan wanita parubaya itu pun mencoba menggendong cucunya dari pangkuan sang menantu. Kap. Kap, kap. Clara menciumi hampir setiap inci wajah Andri sang cucu. Dan tak lama dari itu pun papa yang datang. Andrew. Panggilnya. Pa, sahut Andrew. Pa, lihatlah cucu kita pa. Ajak Clara pada sang suami yang baru saja masuk itu. Yon melihat cucu pertamanya, sebuah senyuman mereka kini telah mengembang di sudut bibir pria parubaya itu. Cucu opa. Ucapnya terharu. Kap. Opa yang mencium cucu pertamanya itu. Ma, kita sudah punya cucu, kita sudah menjadi opa dan oma ma. Serunya bahagia. Iya pa, kita sudah menjadi opa dan oma. Mama benar tidak menyangka ternyata putra kita yang sudah berumah tangga ini sudah menjadi daddy sekarang. Padahal sewaktu dulu ditanya kapan ingin menikah jawabannya malah tidak ingin menikah. Ucapnya. Andrew yang mendengar kalimat sang mama hanya bisa tersenyum kecut dengan menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ia merasa malu pada semua orang yang ada di sana, terutama pada istrinya Vita. Sedangkan Vita, ia hanya bisa menatap tak percaya pada suaminya. Benarkah jika suaminya itu pernah punya keinginan untuk tidak menikah? Lalu mengapa suaminya malah menikahi dirinya sekarang? Mas dulu tidak ingin menikah, tetapi malah menikah denganku. Bahkan sekarang sudah punya anak, tapi kenapa? Dasar pria pelin-pelan. Batin Vita. Vita nak. Seru Clara pada sang menantu. Iya ma. Sahutnya. Terima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidup putraku nak. Karena kamu Andrew menjadi sangat berubah dan menjadi seperti sekarang ini. Jujur saja dulu sewaktu Andrew memutuskan untuk tidak beristri sebenarnya mama merasa sangat sedih. Tapi mau bagaimana lagi,
Mama dan Papa sebagai orang tua tidak bisa memaksakannya untuk beristri, bukan? Dan entah bagaimana caranya akhirnya Andrew bisa jatuh hati padamu nak, dan dia langsung mengambil tindakan serius untuk mengajak Mama dan juga Papa untuk melamarmu. Terima kasih nak, karena kamu keluarga kami merasakan kebahagiaan seperti sekarang ini. Mama sangat bahagia karena akhirnya Mama bisa menimang cucu. Tuturnya yang sudah berkaca-kaca. Vita pun tersenyum penuh haru. Iya Ma, Vita pun juga begitu. Vita juga sangat berterima kasih dan bersyukur karena mendapatkan suami yang baik dan bertanggung jawab seperti Mas Andrew dan juga orang tua mertua seperti Papa dan juga Mama. Sahutnya tersenyum. Andrew, kamu sudah lihat kan, kamu sangat beruntung nak bisa memiliki istri seperti Vita. Jika kamu menikah dengan perempuan lain atau dengan perempuan yang sudah menjadi mantanmu itu, Papa tidak tahu lagi apakah hidupmu akan seberuntung seperti sekarang ini. Sindir Yang. Sedangkan Andrew, ia hanya bisa tersenyum kecut mendengar sindiran sang papa. Ma, ayo Ma, kita duduk saja dulu di sofa itu, jangan berdiri terus, Papa ingin lebih lama menatap cucu kita Ma. Ajak Yang pada sang istri yang masih setia menggendong cucunya itu. Sepasang opa dan oma itu begitu nampak asyik memandang dan mengajak cucunya bercandaria meski sebenarnya sang cucu itu masih terpejam. Mungkin karena rasa kebahagiaan yang tak terhingga membuat sepasang parubaya itu tak ingin melewatkan pertemuan pertamanya dengan sang cucu, sehingga meski cucunya masih setia dengan tidurnya pun tetap saja diajak bercanda. Setelah hampir 1 jam di ruangan rawat khusus VVIP itu yang berjumlahkan 5 orang dengan si kecil Andri, kini malah terdengar suara ketukan pintu yang menandakan akan hadirnya seseorang atau mungkin lebih yang akan menambah jumlah orang di ruangan khusus itu. Top, top, top. Ceklek. Pintu rawat pun dibuka. Dan ternyata yang datang adalah sepasang suami istri dengan kedua anak kembar yang berada dalam gendongannya. Kemikum Uti, Assalamualaikum Onti. Salam sapa dari Damian pada sang Onti. Waalaikumsalam. Sahut semua orang yang ada di ruangan itu. Ya Allah, 2 keponakan Onti yang tampan. Sahut Vita dengan suara yang masih belum lantang. Selamat datang Tuan. Sapa Andrew ramah pada sang Tuan Al. Al pun meletakkan bingkisan buah-buahan yang dibawanya. Selamat Andrew atas kelahiran putramu, sekarang kamu telah menjadi seorang dedi. Ucap selamat Al dengan menepuk bahu sebelah kiri Andrew. Terima kasih Tuan. Sahutnya. Vita, selamat ya, aku sangat bahagia sekali akhirnya keponakanku sudah lahir. Seru Adinda terharu dengan masih memeluk tubuh Vita. Mih momi kana dulu mih, Mian mau peyuk Onti, Mai momi kesana dulu Mai, Damian mau peluk Onti. Seru bocah kecil itu yang duduk di ranjang pembaringan milik Vita, ya nampaknya Damian tak terima jika hanya sang momi lah yang bisa memeluk Ontinya itu. Iya, sini sayangnya Onti peluk Onti juga sayang. Seru Vita dan ia pun merentangkan tangan sebelah kirinya agar sang keponakan kecilnya itu bisa memiliki ruang untuk bisa memeluknya. Kap. Damian mencium pipi kiri Vita. Mian kaayang Uti, Damian sayang Onti. Serunya pada saat memeluk. Onti juga sayang dengan Damian sayang. Sahutnya, sebelum akhirnya ia melepas rengkuhan tubuh mungil Damian. Aganta tidak ingin memeluk Onti sayang? Tanya Vita yang merasa sedikit heran, karena tidak biasanya Aganta itu tidak memeluknya di saat bertemu dengannya. No. Aganta menggeleng sebelum akhirnya ia menyandarkan kepala mungilnya di dada bidang sang dedi. Kenapa nak? Kali ini Adinda yang bersuara karena tidak biasanya putranya itu bersikap seperti ini. Karena tuda ada Mian mih, dadi anta dak mau, karena sudah ada Damian momi, jadi Aganta tidak mau. Sahut Aganta dengan wajah datarnya. Kenapa sayang, memangnya ada apa dengan Damian? Tanya Adinda lagi. Mian cuta ceulawat talo ada Uti, Damian suka cerewet kalau ada Onti, cuta kali perhatian, suka cari perhatian. Ujar Aganta tentang sang kembaran, bahkan hingga 2 kalimat ia menyindirnya. Hahaha. Sontak saja semua orang tertawa di ruangan itu kecuali sepasang orang tua dari si kembar dan juga si kembar itu sendiri. Mendengar penuturan dari sang putra Aganta, Adinda hanya bisa menggelengkan kepalanya. Terkadang kedua putranya itu bisa bersikap sangat kompak, dan terkadang juga bisa bersikap layaknya 2 arus air laut yang saling berlawanan. Sedangkan Damian jangan ditanya lagi, bocah gembul yang satu itu sudah mengerucutkan bibir mungilnya karena merasa kesal pada sang kembaran.
Aku ingin melihat keponakanku dulu Vita. Seru Adinda setelah tawa di ruangan itu telah reda. Itu ada di pangkuan Mama, sahut Vita. Adinda pun mencoba melangkah mendekati Mama Clara yang saat ini tengah menggendong keponakannya, namun baru saja beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara menggemaskan dari putranya Damian telah menghentikan langkahnya. Momi Mian ikut, Momi Damian ikut. Serunya pada sang Momi. Ayo sini nak kalau mau ikut, Damian ingin lihat adik bayinya. Sahutnya pada sang putra, lalu Adinda menggendong tubuh mungil Damian. Jika Damian sedang begitu tak sabar ingin melihat sang adik bayi bersama mominya, namun beda halnya dengan Agatha, bocah gembul yang satu itu nampaknya tetap tenang di sofa bersama sang dedi. Momi adik bayinya lucu Mih, Momi adik bayinya lucu Mai. Seru Damian setelah melihat wajah menggemaskan Andri. Ia lucu sayang, sama seperti Damian dan juga Agatha, sahutnya. Damian ingin mencium adik bayi nak? Tawar Clara pada Damian. Iya Uma, Mian mau cium adik bayinya. Iya Oma, Damian mau cium adik bayinya, sahut Damian mengangguk. Ya sudah, ini adik bayinya, ayo cium nak. Seru Clara dengan mendekatkan tubuh mungil Andri di dekat Damian. Kap. Satu ciuman dari Damian telah mendarat di kening Andri. Agatha ingin mencium adik bayi juga nak? Seru Adinda pada putranya Agatha yang sedari tadi hanya diam. Iya Mih, sahutnya. Kamu mau mencium adik bayi juga boy? Ya sudah ayo. Timpal al lalu ia menggeser tubuh kekarnya untuk membawa sang putra agar lebih dekat dengan Andri. Agatha turun dari pangkuan sang dedi sebelum akhirnya ia mencium pipi cabi adik bayinya itu. Kap. Satu ciuman dari Agatha telah mendarat di pipi kiri Andri. Momi Mih, Mian ingin adik bayi Mih, Momi Mai, Damian ingin adik bayi Mai. Seru Damian tiba dengan menatap sang Momi. Tenang boy, tahun depan kamu sudah memiliki adik bayi boy. Seloroh Al tanpa ada rasa malu dengan semua orang yang ada di ruangan itu. Dek. Adinda langsung membelalakkan kedua bola matanya.